Konteks pertanyaannya, apa 5 hal yang paling penting dalam hidup gue yang menjadikan gue seperti ini gitu. Oke. Yang pertama adalah God. Jadi gue tipikal orang yang spiritualismnya ini harus dimenangkan gitu. Ya rasanya di agama manapun sama gitu. Kalau di bahasa gue, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Tuhan, menolong agama Allah, maka Allah itu akan nolong lu gitu. Allah akan ngayain lu, Allah akan ngokohin lu. Ulangin. Barang siapa menolong agama Allah gitu, ya. Kalau ya, intan surullah yang surkum, tolonglah agama Allah, maka Allah, Tuhan akan nolong lu gitu. Ya. Jadi apapun yang gue lakukan, ya in term of business katakan, gue nih ingin menolong agama Tuhan gitu. Ya istilahnya Tuhan nggak perlu kita tolong sih bro, betul kan? Cuman semua ini ya mungkin lu pengen kaya, biar lu bisa bangun gereja gitu. Gue pengen kaya supaya gue bisa bangun pesantren dan seterusnya. Pengertian menolong itu artinya kayak dakwah. Iya, pelayanan kalau bahasa lu seperti itu. Oke. Makanya gue punya apa ya, istilahnya installation ke tim gue. Jadi yang menarik ini sedikit maju apa Changdown apa Changside gitu ya. Jadi sekarang tim gue itu kenapa Masya Allah puji Tuhannya itu dia tidak gini, bukan cuma uang yang mereka kejar, karena installation ini. Kalau kecuman uang, katakan kita punya program namanya Silver Samurai, itu orang-orang yang kita punya penghasilan 10 juta sebulan. Ada Gold Samurai, gue bikin sistemnya orang-orang punya penghasilan 50 juta sebulan. Bahkan gue bisa menggaransi, syarat dengan Tuhan berlaku tentunya kalau lo jalanin gitu kan. Ya kalau lo beli mesin terus nggak apa-ngapain gitu, kita maksimal 3 tahun, ya 1 sampai 3 tahun, biasanya cuma setahun udah masuk. Itu Platinum Samurai 100 juta sebulan gitu. Oke. Dan itu sudah banyak bro. Ya kenapa sekarang bertumbuh, karena tadi di sini kan lo nggak butuh jual banyak, lo bisa punya penghasilan ratusan juta sebulan gitu. Tapi installationnya bukan ini, karena kalau installationnya lo ngejar 100 juta and then lo nggak dapat, lo kecewa and then lo nyari lain gitu. Nah jadi yang gue install itu you work for your God gitu. Itu yang gue kencengin. Makanya gue menginstall tim gue itu gini, lo harus cari duit sebanyak-banyaknya bro, gue bilang. Lo harus jadi yang kaya gitu. Lo harus kaya, ya. Kita punya komunitas kayak, gue punya pertemuan Oikumene KAT, itu pertemuan yang Nasrani. Gue ngomong di sana gitu. Ya dengan konteks yang berbeda gitu, gue motivasi. Ya lo harus kaya guys, gue bilang. Ya Tuhan kan pengen lo kaya. Gue ngomongin Nabi Isa lah apa segala. Ya itu kan tinggal gue reframe aja gitu kan, kemas gitu. Ya kan sama-sama kita percaya ada Nabi Isa gitu. Nah, lo harus punya duit sebanyak-banyaknya, gue bilang. Oke? Terus lo gunakan seperlunya. Ya lo budgetin lah buat ikut NLP, lo investasi, anak lo sekolah, ini seperlunya. Tapi kalau duit lo banyak, pakai sebutuhnya, secukupnya, sisanya kan masih banyak. Ini habiskan di jalan Tuhan gitu. Nah inilah konteksnya menolong agama Tuhan gitu. Ya seperti itu. Bro, gue ada pertanyaan soal ini, gue keganggu gue. Menarik buat gue. Dari kalimat ini, jadi aku mulai paham nih sebenarnya kenapa jalan lo seperti itu, gue mulai nangkep. Ketika gue kenal lo, memang gue tahu lo tipe orang yang memang rajin sholat. Ya. Tapi gue nggak nyangka bahwa itu adalah nomor 1 lo. Karena dulu yang setahu gue, kayaknya nomor 1 lo seakan-akan nggak itu gitu loh. Apakah memang dari dulu udah begitu, atau memang ada perubahan value bro? Perubahan value sih kayaknya. Boleh tahu apa yang terjadi malu bro? Jadi mungkin gini, ya ini manusiawi ya. Ketika gue lagi in big debt gitu, hutang besar, otak gue, value gue pasti duit. Manusiawi kalau menurut gue gitu. Jadi apa ya istilahnya, walaupun istilahnya saat itu kayak misalnya ketika gue hutang 2 miliar, di situ gue belajar NLP, di situ gue jadi kenal dunia the power of giving gitu ya. Kalau kita ada sedekah gitu kan, Yusuf Mansur, Ipo Santoso, itu lagi happening saat itu. Itu zaman gue lagi bangkrut. Nah, gue paham. Tapi memang tetap gue merasa NLP yang nolong gue, karena gue ngerti perception is projection. Carl Jung ngomong seperti itu gitu. Jadi begitu gue kena 2M, gue awalnya wah apa
melting down, gue hancur lah, rasakan seperti itu, nangis terus dan seterusnya. Ya nangisnya ke Tuhan sih. Terus cuman saat gue merubah my perception, oh thank God ya, Tuhan ngasih gue hutang 2 miliar, artinya gue disiapin jadi miliarder beneran. Instead of gue, ya Allah, why me God, why me, gue kena musibah 2M ini, tapi gue melihat, gue mengubah persepsi gue. Oh iya, Tuhan nguji gue dengan hutang miliaran karena Tuhan memang pengen bikin gue jadi miliarder beneran saat itu. Ya, sejak saat itu entah kenapa gue jadi banyak bersyukur. Nah, ini mulai apa namanya? Ya, switching value-nya mulai terjadi nih gue rasa. Jadi di awal-awal gue harus kerja keras ngelunasin nih hutang. Begitu gue mulai ini, oh iya ternyata nggak bisa ya, abis lu kerja sekeras-kerasnya kalau Tuhan nggak mengizinkan lu punya miliaran, terus lu mau ngapain gitu, ya kan? And then ya bahkan sepupu gue itu saking beratnya masalah itu meninggal dunia bro, psikis. Oh yang tadinya gue ngasih proyek ke gue gitu, ya jadi ya gue makin sendiri gitu, makin udah nggak ada yang nge-backup gue gitu. Dengan harapan kan dia ya paling nggak bisa ini, jadi kita jadi korban gitu. Ya, berdua lah curhat. Berdua lah gitu kan. Sampai psikis sakit, ya pendek cerita meninggal dengan sangat cepat gitu. Nah jadi ya benar dulu tidak sekuat itu value gua gitu. Ya justru itu mulai terbangun ketika gue semakin sadar, oh gue bisa begini karena memang Tuhan mengizinkan gue nih. Akhirnya mulai banyak dapat duit kan, alhamdulillah dari bisnis Kanggeng Water. Nah, di situ mulai makin yakin, oh, this is because of God. This is not because of Kanggeng Water. This is not because of gua jago NLP, whatever it is. Ini izin Tuhan. Gitu.